Nah, terus setelah itu kita amplas lagi, kita ratain, kita epoksi lagi, baru kita naik cat. Brother Paint, gokil. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Brother Paint Channel pastinya. Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Ya, oke. Jadi di depan gue ini udah ada bumper ya. Ini bumper Avanza. Kita bisa lihat di sini lukanya cukup parah. Sebenarnya ini tadinya copot ya. Copot tadi ketika gue udah melakukan proses repair, gue pikir kayaknya ini oke juga buat konten, biar teman-teman ya mungkin mengalami kejadian seperti ini mungkin bisa nanganin sendiri ya. Nah, jadi ini akan gue bikin konten ya. Jadi ini benar-benar copot, ini misah sama bumper utamanya, ini lepas semua. Jadi ownernya itu nabrak motor ya. Nabrak motor, entah gimana ceritanya bisa sampai sobek kayak gini. Menurut gue ini cukup parah, tapi di sini kita bisa lihat di sini udah ada bekas repair juga ya. Punya repair mungkin lecet-lecet sedikit. Jadi untuk bumper ini akan kita balikin lagi seperti semula. Oke, buat kalian yang penasaran, simak aja video ini dari awal sampai akhir dan jangan di skip. Oke, langsung aja kita garap. Nah, oke bro, jadi untuk nanganin kondisi panel yang pecah kayak gini, ini untuk langkah awalnya, dua panel ini kita satuin dulu jadi satu menggunakan lem Korea atau lem G. Fungsinya untuk memudahkan pada saat kita melakukan proses penyulaman, biar dua bagian ini nggak bergerak pada saat kita sulam dari belakang menggunakan kawat yang kita panasin, yang kita tempel di panel ini. Nah, jadi seperti yang kita lihat untuk bumper bagian bawah ini kondisinya sedikit terbuka ya. Ini sulit banget untuk disatuin kalau hanya menggunakan lem Korea aja atau lem G. Jadi di sini kita ngakalinnya kita jahit dulu ya, kita ikat dulu pakai kawat supaya dia mau nempel. Setelah itu baru kita lem menggunakan lem Korea atau lem G. Nah, oke, jadi setelah kita lubangin seperti ini, nanti kita kawatin ya, kita ikat biar dia rapat, nanti kita lem. Nah, oke bro, jadi setelah kita lem bagian depannya, ini untuk panel bagian belakangnya, panel yang kepisah tadi, ini kita satuin lagi menggunakan besi panas. Jadi antara panel yang lepas sama panel bumper utamanya itu kita rekatin lagi menggunakan besi yang kita panaskan, lalu kita tempel di sela-sela antara bagian panel yang lepas sama bumper utamanya. Kalian bisa lihat caranya seperti ini.
Nah, oke, jadi ini dia penampakannya setelah kita rekatkan menggunakan besi panas ya. Tapi nggak cukup sampai di sini, ini masih ada step selanjutnya. Ini kita sulam lagi menggunakan kawat yang kita panaskan, lalu kita tempelkan di antara dua bagian panel yang copot sama bumper utamanya, supaya lebih kuat dan lebih maksimal untuk daya rekatnya. Ya oke teman-teman, jadi kita ambil kawat secukupnya. Jadi kondisi kawatnya harus benar-benar lempeng ya. Kondisinya harus baru, nanti kita bikin teksturnya menjadi zigzag seperti ini dengan bantuan tang. Ya oke, jadi setelah itu kawat yang tadi kita buat menjadi zigzag teksturnya, lalu kita panaskan sampai benar-benar merah, benar-benar panas, lalu kita tempelkan ke panel yang kita sulam tadi. Ya oke, jadi setelah selesai kondisinya seperti ini ya. Ini setelah kita sulam menggunakan besi yang kita buat menjadi zigzag teksturnya. Setelah itu kita panaskan dan kita tempel di bagian panel belakang ini. Kondisinya akan seperti ini. Tapi nggak cukup sampai di sini, nanti kita tambahin lagi menggunakan lem fiber supaya hasilnya benar-benar perfect dan maksimal kekuatannya. Ya oke, jadi ini dia untuk lem fibernya. Lem fiber yang udah kita siapkan, teman-teman bisa dapat lem fiber ini di material-material terdekat ya. Harganya kisaran 13.000 sampai 15.000-an. Nah oke, jadi yang pertama kita tuang ini adalah cairan resinnya ya. Nanti kita masukin lagi untuk cairan pengerasnya. Untuk perbandingannya kurang lebih 10:1 ya. Nah ini untuk cairan pengerasnya. Kalian bisa campur 10:1, kurang lebih seperti itu. Jangan terlalu banyak. Nah oke bro, jadi ini penting banget ya. Sebelum kalian ngolesin resin ke bagian panel ini dan menempelkan fibernya, itu baiknya untuk panel ini diamplas dulu sampai bersih dan nggak ada lagi debu yang nempel di bagian panel yang akan kita tempel menggunakan resin dan fibernya, supaya hasil resin dan fiber yang kita tempel ke panel ini itu benar-benar bisa merekat dengan sempurna. Nah oke bro, jadi ini dia penampakannya setelah lem fiber kita tempelkan di bagian belakang panel bumper ini ya. Ini kondisinya kan seperti ini. Ini udah cukup kering ya. Jadi untuk proses pengeringannya kurang lebih sekitar 1,5 jam atau untuk maksimalnya 1 hari. Jadi kalau 1,5 jam itu kondisinya masih agak sedikit lengket kalau kita pegang. Ya oke, jadi ini dia untuk tahap selanjutnya, untuk tahap proses penyempurnaannya ya. Untuk bagian panel bumper ini, untuk bagian depannya nanti kita bikin jalur ya, jalur menggunakan besi panas di seperti yang kalian lihat di bagian retakannya ini kan cukup panjang. Nanti kita bikin seperti jalur gitu ya, itu fungsinya untuk mengisi dempul. Jadi supaya nanti retakannya itu nggak kelihatan, bisa benar-benar maksimal dan rapi.
Ya oke, jadi setelah kita rapihin bagian yang tadi kita bikin jalur itu, ini kita amplas dulu ya menggunakan orbital sander. Atau mungkin kalau teman-teman nggak ada orbital sander, teman-teman bisa mengamplas secara manual ya. Jadi fungsi pengamplasan ini supaya dempulnya itu bisa merekat ke bagian yang akan kita dempul nanti. Nah oke bro, jadi ini udah sempat didempul sedikit ya. Tadi karena posisi baterainya off, jadinya nggak sempat ke record. Akhirnya ya ini baru dempul lapis pertama. Jadi setelah kering kita amplas, kita lihat masih ada beberapa pori-pori yang masih kelihatan ya. Nanti kita dempul lagi untuk memaksimalkan hasil dempulannya. Ya oke bro, jadi ini udah gue epoksi ya. Tadi gue lupa untuk nge-record, jadi sorry banget nih. Nah ini jadi udah gue epoksi ya. Nah ini bagian yang didempul, ini bagian-bagian yang kurang, masih ada pori-pori sedikit, akhirnya gue dempul lagi. Istilah itu dilamir lah. Nah terus setelah itu kita amplas lagi, kita ratain, kita epoksi lagi, baru kita naik cat. Ya oke bro, jadi ini kondisi panel setelah kita epoksi. Setelah kering kurang lebih sekitar 35 menit, kita lakukan proses pengamplasan menggunakan amplas nomor 1000 atau amplas nomor 1500. Setelah itu kita keringkan panelnya, lalu kita bisa masuk langsung ke proses pengecatan. Nah oke bro, jadi untuk teknik pengecatannya ini kita cukup sulam aja ya. Kita buat blending dari bagian bawah sampai ke bagian atas. Karena untuk panel bumper ini, untuk bagian atasnya itu catnya masih original. Jadi untuk catnya kita cukup sulam aja. Tapi untuk vernisnya nanti kita vernis full satu body semua. Ya oke bro, jadi untuk proses pengecatannya udah selesai. Setelah itu kita tunggu sekitar 10 menit ya, untuk jeda antara proses pengecatan dan proses pemernisannya. Nah, jadi ini dia bro hasil akhirnya. Buat kalian yang mau kasih kritik dan saran, silahkan tulis saja di kolom komentar. Oke, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.